dan melakukan pembunuhannya dengan cara yang sama dan meninggalkan jejaknya dengan jejak yang sama, yaitu luka di leher korbannya. Momen ketika berhasil mengejek polisi dengan catatan yang ditinggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengklik video ini dan selamat datang. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Dari kemarin kita bahas mengenai pembunuhan terus ya. Soalnya gak ada habis-habisnya membahas kasus-kasus pembunuhan yang ada. Ya seru. Setiap kasus pembunuhan, terutama yang sangat buruk, brutal dengan kejahatan yang tak terbayangkan, tak hanya membuat ngeri masyarakat, tetapi juga para pihak yang berwenang. Pasalnya tidak melulu kasus pembunuhan ini dapat terpecahkan dan ditemukan siapa pelakunya. Nah, berikut 5 pembunuhan paling terkenal dalam 150 tahun ke belakang yang berujung tidak tahu siapa pelakunya. Penasaran kan? Tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai, gua ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi ketika gua upload video-video baru berikutnya. Sudah siap? Check your pillow and enjoy this video. Pembunuhan yang pertama yaitu Jack the Ripper. Siapa sih yang gak kenal Jack the Ripper? Jack the Ripper adalah pembunuh yang paling keji dan kejam. Keji dan kejam kan sama aja ya. Jack the Ripper adalah pembunuh yang keji dan terkenal di daerah East London, London, Inggris. Target dari si Jack the Ripper ini merupakan pekerja seks komersial dan juga meneror daerah tersebut. Berlindung dari nama aliasnya, yaitu Jack the Ripper, ia berhasil membunuh dan memutilasi setidaknya 5 orang wanita. Masyarakat di sana pun mulai panik dan takut ketika jasad korban Jack the Ripper ini mulai menumpuk dalam kurun waktu 3 bulan pada tahun 1888. Korbannya pun gak tanggung-tanggung, dibunuh secara biadab dan terlalu mengerikan untuk digambarkan. Otoritas di Inggris pun banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Jack the Ripper ini? Nah, sebelumnya gue kan pernah ngebahas mengenai Jack the Ripper di video gue sebelumnya ya. Nah, tonton ya, sampai habis tapi. Jack the Ripper ini membunuh dengan keahlian yang memakai pisau dan melakukan pembunuhannya dengan cara yang sama dan meninggalkan jejaknya dengan jejak yang sama, yaitu luka di leher korbannya. Pembunuhan yang disebut dengan pembunuhan Whitechapel ini dilakukan di dekat distrik Whitechapel, yang mana daerah tersebut dihuni kebanyakan besar yaitu warga miskin. Nah, Jack the Ripper ini melakukan pembunuhannya dimulai pada tanggal 3 April 1888 sampai dengan 13 Februari 1891. Para korbannya yaitu bernama Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edelweiss, dan Mary Jane Kelly. Namun meski ada sumber lain yang mengatakan bahwa Jack the Ripper ini membunuh tidak hanya 5 wanita, tetapi juga adanya korban yang teridentifikasi dengan jumlah 11 orang. Banyak banget ya. Nah, menurut FBI sih, para korbannya itu adalah pemabuk dan pekerja seks kan. Nah, karena mereka ini dapat dihubungi dan dibunuh dengan cepat di waktu malam hari sampai pagi hari. Namun banyak sekali para sejarawan dan kriminolog yang berusaha untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper ini, namun sampai saat ini tidak dapat terungkap sama sekali. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah ya.
Yang kedua adalah kematian Black Dahlia. Seorang wanita yang ditemukan tewas di trotoar pada tahun 1947 yang bernama Elizabeth Short yang berumur 22 tahun. Dan tidak tanggung-tanggung, jenazahnya tergeletak di trotoar dengan cara termutilasi. Nah, kasus ini dinamakan Black Dahlia karena Elizabeth Short ini memiliki rambut panjang terurai yang berwarna hitam. Elizabeth Short ini merupakan penduduk Elizabeth Short ini merupakan penduduk asli dari Massachusetts, Amerika Serikat, yang datang ke California untuk mengejar ketenaran. Ya kalau kita mah sekarang ke Jakarta untuk artis gitu. Nah, bagaimana calon aktris ini menemui ajalnya, tidak ada yang tahu. FBI berupaya untuk mencari pelakunya dengan melakukan sebuah wawancara, namun tak ada seorang pun yang tepat dilabeli pembunuh dari Elizabeth Short ini. Yang ketiga adalah Zodiac Killer. Nah, pembunuh yang satu ini bukanlah pembunuh yang menghindari media sosial. Justru pembunuh ini menarik perhatian melalui media yang ada di masyarakat. Momen ketika berhasil mengejek polisi dengan catatan yang ditinggalkannya. Zodiac Killer membunuh 5 orang di daerah California dalam kurun waktu 1968 sampai 1969. Nah, pembunuhan pertamanya terjadi pada Desember 1968 ketika 2 remaja ditembak mati di area parkir. Nah, setelah 7 bulan berlalu, 2 orang ditembak lagi di area parkir di dalam mobil. Namun, disisakan 1 yang selamat. Nah, sejak saat itu, surat kabar lokal San Francisco, yaitu Examiner, menerima pesan yang bertanggung jawab membunuh 2 kasus tersebut. Surat kabar Examiner ini menerima kode yang menjelaskan motif pembunuhan yang terjadi, serta petunjuk bagi pembaca untuk mengetahui identitasnya. Ya, kalau kita sih sekarang mah kucing-kucingan lah gitu ya. Nah, Zodiac Killer ini meninggalkan pesan seperti, "Saya suka membunuh orang karena sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan membunuh manusia dibandingkan hewan liar yang ada di hutan. Karena manusia adalah hewan yang paling liar dan berbahaya." Menurut kalian gimana? Serem kan? Ketika kalian menerima pesan dan berusaha untuk memecahkan kode tersebut, tapi tidak berhasil, setelah itu ada lagi kejadian pembunuhan berikutnya. Ya, silakan komen di bawah. Nah, yang terakhir adalah kasus pembunuhan Ratu Kecantikan John Bennett Ramsey. Ratu Kecantikan yang berusia 6 tahun ini ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya di Colorado, Amerika Serikat. Nah, yang namanya Ratu Kecantikan kan pasti terkenal dong di daerahnya. Wah, si Ani, cantik banget, juara. Nah, terus kan tewas, pasti geger dong di komplek Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Ramsey ditemukan tewas dengan keadaan yang naas, yaitu dipukuli dan adanya bekas cekikan. Selain itu, mulutnya disumpel oleh lakban dan terjadi pada akhir hari Natal di tahun 1996. Orang-orang mulai berspekulasi nih, kan kejadiannya di rumah keluarganya. Nah, otomatis orang-orang pada nyangka kan, wah, ini kayaknya orang tuanya nih yang melakukannya. Kronologinya sih, ibunya Ramsey ini yang bernama Patricia memberitahu bahwa putrinya hilang di pagi hari. Dia menghubungi 911 dengan melaporkan bahwa adanya sepucuk surat yang menuntut tebusan sebesar 118.000 dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, berjumlah 1,6 miliar rupiah pada tahun 1996. Nah, kebayang nggak tuh? Banyak nggak uangnya segitu? Lu bisa beli apa aja, bakso, mie ayam, sama gerobak abangnya pun bisa. Kok jadi makanan ya? Beberapa jam kemudian, ayahnya Ramsey, yaitu yang bernama John, menemukan jasad tubuhnya Ramsey ini di ruang bawah tanah. Hasil dari otopsi jasad Ramsey ini diputuskan bahwa Ramsey tewas karena
kehabisan nafas, yaitu karena dicekik kan tadi, dan diputuskan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Dari sejak itu, tidak tahu siapa yang membunuh Ramzy. Serem juga kan? Ya, itu adalah kasus pembunuhan yang belum terpecahkan sepanjang masa. Menurut kalian gimana? Tolong komen di bawah ya. Sebelum kita berpisah, gue ingetin lagi nih kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi ketika gue upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Setiabudi Azan dan Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Cheerio!